Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema apa yang dia rasakan kepada kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Sagittarius. Jadi mudah-mudahan readingan ini bisa bermanfaat bagi kamu yang sedang dalam masa pendekatan ataupun sedang mendekati seseorang ataupun bagi kamu yang memang sedikit ingin mengetahui kira-kira apa yang dia rasakan sebenarnya terhadap kamu, oke? Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general, bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Sagittarius. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Dan tentunya kamu mendapatkan manfaat untuk kelangsungan hubungan kamu dan dia di masa depan. Oke? Oke, aku akan ambil 10 kartu. Kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya, untuk melihat kira-kira apa yang dia rasakan ke kamu, para Sagittarius, oke? Ada Knight of Cups di sini, Five of Swords, dan Seven of Cups. Ace of Cups dan Ten of Cups. Oke. Oops. Ten of Wands di Hangman. Six of Swords, oke. Kita ambil 2 kartu lagi ya, Woods. Emperor. Oke, kita ada di Emperor dan Page of Wands. Di bottom of the deck kita ada Two of Cups. Oh, Two of Cups. Oke, sebentar ya. Ini bottom of the deck-nya Two of Cups. Oke. Oke, teman-teman Sagittarius, di sini kita lihat dulu bottom of the deck-nya ya. Ini sebagai gambaran besar perasaan dia terhadap kamu. Di sini ada Two of Cups. Two of Cups itu dalam hubungan asmara seringkali dikaitkan dengan hubungan soulmate ya. Nah, jadi ada kemungkinan nih dia melihat kamu itu memiliki potensi yang sangat besar untuk sebagai seorang soulmate bagi hidup dia ya, belahan jiwa dia ya. Jadi ada suatu ketertarikan tidak hanya sebatas fisik ataupun emosional aja ya kalau di sini aku lihat. Dia merasakan juga ada kedekatan spiritual dengan kamu. Seperti itu. Ada koneksi yang lebih tinggi yang mungkin nggak bisa dia jelaskan ya kalau ditanya. Misalkan kamu pernah nanya, kenapa sih bisa suka sama gue? Dia sendiri nggak bisa jelasin gitu. Ada sesuatu yang melebihi itu. Tentunya dia suka sama kamu, iya. Dia merasa nyaman sama kamu, iya. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Nah, karena itulah dia mulai merasa apakah jangan-jangan kamu ini soulmate dia. Gitu ya, belahan jiwa. Tentunya ini terlepas dari apakah memang hubungan kalian soulmate ataupun tidak, tetapi inilah yang sebagian besar gambaran yang perasaan dia terhadap kamu, oke? Di sini kita lihat dulu kartu yang di atas ya di sini. Kita lihat di sini ada Seven of Cups ya. Dia melihat kamu itu sebenarnya banyak pilihan ya kalau aku lihat di sini. Dia juga menyadari hal itu ya. Kamu itu orangnya ceria, kamu orangnya optimis, kamu banyak digemari orang, kamu orang yang mudah bergaul, memiliki banyak teman, banyak yang suka sama kamu, banyak yang mungkin berusaha mendekati kamu. Nah, karena itulah dia sangat bersyukur dia menjadi salah satu orang yang kamu berikan kesempatan untuk mengenal kamu lebih jauh ya.
tentunya terlepas dari apakah kalian saat ini sedang dalam masa pendekatan ataupun sudah mulai mengarah kepada tahap berpacaran ataupun ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, intinya dia merasa sangat bersyukur, dia menjadi salah satu pilihan utama yang kamu buat dalam hidup kamu gitu. Sudah memberikan dia kesempatan di antara sekian banyak pilihan yang kamu punya. Yang mungkin sebenarnya masih banyak nih. Kalau aku lihat dia nyadar diri sih ya. Walaupun sebenarnya di satu sisi egonya tinggi ya, di sini ada di Emperor lumayan tinggi ya, nanti akan aku jelaskan. Nah, tapi dia sebenarnya agak rapuh juga di dalamnya. Dia agak was-was gitu. Bener nggak sih eh, kamu itu mau sama dia gitu? Ternyata kamu memberikan dia kesempatan. Karena itulah dia merasa sangat-sangat bersyukur diberikan kesempatan tersebut sama kamu. Oke? Di sini ada Knight of Cups sama Five of Swords. Nah, ini agak unik ya. Knight of Cups sama Five of Swords ini agak sedikit berlawanan tapi saling berkomplement gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dia itu pada awalnya dekat sama kamu, mungkin mendekati kamu. Dia itu mungkin secara nggak sadar ya, mungkin di alam bawah sadarnya, dia sudah mengontrol diri dia supaya nggak jatuh hati sama kamu. Agak aneh ya memang ya. Soalnya Five of Swords itu artinya konflik di dalam batin ya, konflik hati ataupun eh, berusaha untuk tidak menerima apa yang sudah terjadi gitu. Nah, dia entah kenapa mungkin berusaha gitu ya. Dia mungkin hanya ingin mendekati kamu itu mungkin hanya karena dia ingin tahu apakah dia pantas untuk kamu, apakah dia memiliki kesempatan untuk kamu. Dia hanya sebatas itu loh. Tapi pada saat itu dia belum ada perasaan suka yang benar-benar tertarik atau gimana, belum ada perasaan sayang, belum ada rasa peduli. Dia hanya mungkin ini kalau aku boleh jujur, dia mendekati kamu pada awalnya loh ya. Pada awalnya itu hanya untuk kepentingan ego dia gitu. Dia ingin merasa bahwa dia itu juga bisa loh mendapatkan kamu loh yang banyak digandrungi orang loh gitu loh. Jadi dia sudah menanamkan perasaan itu ya pada awalnya loh ya, jangan salah ya, pada awalnya. Tapi pada akhirnya dia ternyata ya nggak bisa apa ya, akhirnya ya nggak bisa menang dengan ya mungkin dengan semua kelebihan kamu, semua rasa ceria kamu, akhirnya dia yang jatuh hati gitu ya. Ini agak lucu sih kalau aku lihat apa kronologisnya lah ya. Tapi kurang lebih seperti itu memang. Terlepas dari dia pernah ngomong itu atau enggak, atau menunjukkannya kepada kamu apa enggak, tapi sebenarnya inilah yang dia rasakan gitu ya. Jadi kamu udah tahu ya, kamu nggak perlu ragu lagi ya. Nah, di sini ada Ace of Cups sama Ten of Cups. Mungkin salah satunya adalah dia entah kenapa saat bersama kamu dia itu merasa benar-benar bahagia dan dia benar-benar bisa mengapresiasi momen yang sedang kalian jalani bersama gitu. Mungkin selama ini dia di hubungan-hubungan yang lalu pada saat dia berjalan bersama pasangan dia dulu gitu ya, mungkin pikirannya kemana-mana gitu ya. Dia mungkin berpikir yang mungkin kadang orangnya lagi di mana, pikirannya lagi kemana. Cuma entah kenapa pada saat bersama kamu itu benar-benar dia bisa menikmati momen yang kalian jalani bersama. Dia nggak punya kekhawatiran di masa depan, apakah nanti hubungan kalian benar-benar bisa berlanjut atau enggak. Dia juga nggak punya kekhawatiran di masa lalu. Mungkin hal-hal buruk apa ataupun kekurangan yang pernah dia lakukan dulunya gitu. Dia benar-benar menghargai momen pada saat kalian bersama. Dan itulah momen-momen yang sering kalian ciptakan bersama. Mungkin kalian sering jalan bareng, mungkin kalian sering chatting bareng, yang akhirnya secara tidak terelakkan membuat dia akhirnya bisa jatuh hati sama kamu. Walaupun dia udah menahan diri, ya. Seperti itu kurang lebih yang dia rasakan kepada kamu. Mungkin ya kalau dalam bahasa puitisnya dia tidak berdaya lah ya, tidak berdaya akhirnya jatuh hati ya. Bahasa Inggrisnya can't help falling in love lah ya. Ini agak puitis tapi bener ya, memang dia yang dia rasakan seperti karena 5 kartunya itu kurang lebih menggambarkan seperti itu ya. Can't help falling in love ya. Mau menahan diri gimana pun pada akhirnya ya udah jatuh hati aja gitu. Jadi kamu nggak perlu ragu lagi ya Sagittarius, oke? Ini rasa yang dia rasakan pada kamu berdasarkan 5 kartu yang di atas. Nah, kita lihat 5 kartu yang di bawah ya. Oke, di satu sisi dia masih ada rasa sedikit insecure di sini ya, rasa kekhawatiran, mungkin rasa takut, rasa cemburu, rasa nggak nyaman ya, karena di sini ada Six of Swords ya. Kemungkinan kamu pernah mungkin kalian pernah berdiskusi tentang mantan masing-masing dan di situ dia merasa agak insecure. Ternyata di pikiran dia ternyata mantan kamu itu lebih baik dari dia, mungkin ya. Mungkin kamu secara nggak sadar nih
Padahal kamu nggak ada niat membandingkan sih kalau aku lihat ya. Cuma dia, karena sekali lagi dia punya ego yang tinggi ya. Ketika kamu ngomongin mantan kamu, dia merasa secara nggak langsung kamu membandingkan dia bersaing sama mantan kamu, dan ternyata di pikiran dia ternyata mantan kamu itu lebih baik dari dia. Akhirnya dia merasa jealous, merasa cemburu, egonya agak terluka di situ. Oke, ini egonya agak tinggi ya, sekali lagi ya kalau aku lihat. Di satu sisi juga dia merasa jangan-jangan nih kamu belum move on sepenuhnya. Apakah jangan-jangan kamu dekat sama dia ini hanya pelarian kamu? Apakah dia hanya selingan kamu? Kan kamu banyak pilihan. Nah, dia ada pikiran-pikiran kayak gitu loh. Ya, kalau aku lihat di sini. Nah, karena itulah di sini ada Ten of Wands sama The Hangman. Dia merasa apakah kamu mungkin masih ada sesuatu yang menahan kamu sehingga kamu masih belum bisa menerima dia seutuhnya, menerima dia benar-benar apa adanya tanpa membandingkan dia dengan masa lalu kamu seperti itu, ataupun dengan pilihan-pilihan yang sebenarnya kamu punya yang lebih sempurna dari dia di luar sana gitu. Dia ada rasa insecure di situ loh, dan mungkin rasa ini dia nggak pernah ungkapin sih ya, karena Ten of Wands sih. Dia merasakan ini tapi dia nggak pernah ungkapin, nggak pernah ngungkapin, nggak pernah nunjukin juga. Dia mungkin kalau kamu ngomongin mantan, dia kerasanya happy happy aja tuh, mungkin dia dibikin jokes, dibikin lelucon gitu, padahal mah dalam hatinya mah udah agak dongkol gitu, udah agak dongkol, udah agak marah. Makanya kamu mungkin juga. Nah, kebetulan mungkin kamu tipe orang yang nggak terlalu memikirkan hal itu ya. Kalau memang dia bilang dia baik-baik aja, ya kamu akan menganggap baik-baik aja. Kamu orangnya simple gitu loh, simple dan apa adanya. Nah, tapi mungkin bisa jadi, kalaupun ini memang benar yang dia rasakan, bisa jadi salah satu pertimbangan juga nih untuk kamu ya. Ternyata dia egonya agak tinggi dan dia lumayan sensitif. Jadi ada baiknya nih kamu bisa mencari cara supaya menghindari hal-hal tersebut nanti ke depannya ya. Supaya nggak menimbulkan konflik yang tidak diperlukan lah ya dengan dia nantinya. Oke? Nah, di sini juga ada The Emperor, Page of Wands. Ini The Emperor-nya kuat banget tadi ya. Aku ngerasain energinya kuat banget. Dia egonya tinggi banget. Dia merasa pengen jadi orang satu-satunya di hidup kamu gitu. Bukan dia ada rasa sedikit, mungkin ada sedikit rasa posesif, ada obsesi juga, ada. Bukan berlebihan ya, bukan dia psikopat juga sih, bukan. Cuma istilahnya karena egonya yang tinggi, dia kadang susah menerima fakta bahwa sebenarnya hidup kamu itu nggak hanya berputar di dia gitu loh. Mungkin kamu ngerti ya maksudnya. Dalam satu sisi, kamu dalam hubungan sebenarnya kamu itu sangat sangat menghargai dia, menerima dia gitu ya. Nah, tapi kadang memang kamu juga nggak mau tipe orang yang nggak bakal mengorbankan segala yang kamu punya, pertemanan yang kamu punya, lingkungan sosial yang kamu punya, keluarga dan kerabat dekat kamu, hanya untuk memenuhi ekspektasi hubungan kalian. Karena kamu tahu, justru hubungan yang sehat itu adalah di mana kedua orang itu merasa bebas, tetapi tetap berkomitmen satu sama lain. Nah, karena ego dia yang masih agak tinggi, dia masih istilahnya belum sejalan ya, masih belum sejalan pikirannya seperti itu sama kamu. Makanya itulah dia agak-agak ngerasa, ya agak insecure di bagian situ ya. Ada Page of Wands juga, di satu sisi dia juga takut gitu kalau misalkan dia tahu gitu ya, mungkin ego dia yang tinggi ini kadang-kadang bikin kamu bete, bikin kamu bad mood, bikin kamu ilfeel sedikit, dan dia takut kamu akhirnya nanti berpaling gitu, karena dia sekali lagi ya, dia selalu menganggap kamu itu selalu punya banyak pilihan yang lebih baik gitu. Jadi satu satu salah langkah aja dari dia atau satu salah sikap aja dari dia gitu ya, kamu akan langsung dengan mudahnya gitu ya, dengan mudahnya berpindah ke lain hati. Dia takut hal itu gitu. Nah, jadi teman-teman Sagittarius, sekarang kamu tahu nih apa yang sebenarnya dia rasakan ya. Terlepas dari apa yang dia ungkapkan, terlepas dari apa yang dia tunjukkan kepada kamu, tetapi ternyata di balik semua sikap cueknya ataupun sikap santainya ataupun sikap hura-huranya, ternyata ada ego yang tinggi dan ada rasa insecure di situ. Oke. Nah, jadi tentunya terlepas dari seberapa resonate readingan ini dan di aspek ataupun di sisi manapun, disesuaikan dengan situasi dan kondisi hubungan yang kamu jalani sekarang, mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan kamu, kira-kira langkah apa yang terbaik yang bisa kamu lakukan ke depannya. Oke, untuk menghilangkan semua kekhawatiran tersebut, kesalahpahaman mungkin ya.
Dan tentunya mudah-mudahan kamu bisa mengambil keputusan yang paling baik sehingga kelangsungan hubungan kalian ke depannya itu juga bisa menjadi lebih baik. Mudah-mudahan sih bisa ke jenjang yang lebih tinggi ya. Karena sekali lagi dia itu besar kemungkinan melihat kamu sebagai potensi seorang soulmate. Dan kalau memang ini memang hubungan soulmate, berarti ini adalah hubungan yang benar-benar layak dipertahankan. Oke? Mudah-mudahan kalau memang kamu jodoh dia, dan dia adalah jodoh kamu, jalan kalian berdua dilancarkan dan mudah-mudahan kalian bisa ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi. Oke? Jadi good luck untuk kamu para Sagittarius. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.